Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim, SPDI. Saya di sini sebagai guru fikih di lembaga MI Miftahul Huda Lengkong, Balen, Bojonegoro. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 gelombang 2. Kali ini perkenankan saya menyampaikan video sumber belajar RPP 1. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Lukman. Kali ini kita akan membahas tentang ketentuan dan tata cara infak. Nah, dalam ketentuan infak itu ada apa saja, Pak? Yang pertama adalah hukum infak, yang kedua rukun infak, dan yang ketiga adalah syarat infak. Yang pertama, kali ini kita akan membahas hukum infak. Jadi, nanti ada 4 macam hukum infak, silakan anak-anak perhatikan. Hukum infak yang pertama adalah wajib. Contohnya, membayar zakat, membayar mahar pengantin, menafkahi istri yang ditalak, dan masih dalam masa iddah. Coba anak-anak bisa perhatikan gambar yang ada di samping. Nah, itu ada gambar mungkin ketika anak-anak sedang membayar zakat dan juga membayar mahar pengantin. Ini bagi yang sudah dewasa dan yang sudah mampu menikah, kewajiban lelaki yaitu membayar mahar pengantin. Setelah menikah, kewajiban suami selanjutnya yaitu adalah menafkahi istri. Itu termasuk infak wajib. Kemudian naudzubillah min dzalik, yang selanjutnya adalah menafkahi istri yang ditalak, ya. Jadi itu masih kewajiban bagi seorang suami. Hukum infak yang selanjutnya adalah sunnah. Contohnya, infak untuk perjuangan di jalan Allah. Sampean bisa lihat anak-anak di situ gambarnya ya. Seperti halnya seumpama di masyarakat kalian ada pengajian, kalian mau membantu, nah itu termasuk infak sunnah. Kemudian yang selanjutnya infak untuk kepentingan umum. Di situ juga ada gambar yang menunjukkan kerja bakti membangun sebuah sarana umum. Kalau kalian ingin berinfak, silakan. Itu termasuk infak sunnah. Yang selanjutnya, infak untuk menolong musibah. Jikalau ada teman, tetangga, sanak saudara, dan orang-orang yang lainnya, kalau memang terkena musibah, entah itu tanah longsor, banjir, gempa bumi, kita berhak untuk memberikan nafkah, memberikan infak. Nah, infak tersebut termasuk infak sunnah, dan masih banyak contoh yang lainnya. Kemudian, hukum infak yang berikutnya adalah infak mubah. Contohnya apa saja, Pak? Bisa hadiah, hibah, dan lain-lain. Seperti halnya ketika kalian mendapatkan hadiah dari orang tua, ketika kalian mendapatkan prestasi di kelas, itu termasuk infak mubah. Kalau hibah, biasanya contohnya adalah hibah tanah untuk madrasah, hibah tanah untuk pembangunan masjid,
hibah tanah, untuk pembangunan musola, dan sarana-sarana umum yang lainnya. Nah, dua contoh ini, hadiah dan hibah, ini termasuk infak mubah. Sedangkan hukum infak yang terakhir adalah haram. Apa saja contohnya? Yang pertama, infaknya orang non-muslim untuk menghalangi syariat Islam. Infak bukan karena Allah. Nah, ini adalah salah satu contoh infak yang diharamkan. Tolong anak-anak bisa berhati-hati jika kalian mendapatkan hal seperti ini, silahkan dihindari dan tidak diterima atau tidak dilakukan. Setelah Pak Guru menjelaskan tentang macam-macam hukum dalam infak, nah sekarang waktunya penjelasan tentang rukun infak. Silakan anak-anak perhatikan. Infak harus memenuhi rukun-rukun tertentu, yaitu yang pertama, pemberi infak yang dinamakan munfik. Sedangkan yang kedua adalah penerima infak yang disebut munfik lahu. Yang ketiga, barang yang diinfakkan. Kemudian yang keempat, penyerahan atau ijab kabul. Nah, keempat komponen ini, pemberi infak, penerima infak, barang yang diinfakkan, penyerahan atau ijab kabul, semua ini adalah termasuk rukun-rukun dalam infak. Nah, selanjutnya adalah syarat infak. Silakan anak-anak perhatikan dengan seksama. Oke, selanjutnya kita membahas tentang syarat infak untuk munfik. Munfik itu maksudnya adalah pemberi infak. Yang pertama adalah orang yang memiliki harta berlebih. Bisa kalian namakan orang kaya, ataupun bisa juga agnia, ataupun donatur, dan lain sebagainya. Intinya, bagi orang yang memiliki harta berlebih, nah itu termasuk syarat dari infak. Yang selanjutnya, yang kedua adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ikhlas ini sangat sulit, tapi kita berusaha terus belajar dan terus belajar agar apapun yang kita berikan, apapun yang kita dapatkan, itu semuanya karena dan untuk Allah. Yang selanjutnya, yang nomor 3, tidak menyebut-nyebut infak yang telah diberikan. Maksudnya bagaimana, Pak? Nah, mungkin ketika kita setelah memberikan infak kepada seseorang, nah, setelah itu kita cerita-ceritakan infak kita kepada orang lain. Bisa pamer ataupun ria itu tidak diperbolehkan, atau mengungkit-ungkit pemberian yang telah kita berikan kepada orang lain. Itu contohnya. Yang terakhir adalah tidak menyakiti orang yang menerima infak atau menerimanya, ya. Contohnya bagaimana? Ketika kita setelah memberi infak kepada orang lain, nah, tetapi setelah itu kita mengejeknya, menghinanya, itu tidak diperbolehkan, ya. Paham anak-anak ya? Nah, penjelasan selanjutnya adalah tata cara infak, ya.
Ini nanti dibagi dua. Yang pertama, golongan penerima infak. Nanti disebutkan siapa saja yang berhak menerima infak. Kemudian yang selanjutnya, golongan yang tidak berhak atau tidak boleh menerima infak. Nanti juga disebutkan ada beberapa orang atau golongan. Silakan anak-anak menyimaknya dengan teliti. Yang pertama, golongan penerima infak. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 215, golongan penerima infak adalah yang pertama, orang tua. Nah, ya, bisa manula ya, maksudnya manusia lanjut usia. Kemudian saudara terdekat atau keluarga. Anak-anak yatim, fakir miskin, terutama fakir miskin yang ada di sekitar kita atau di lingkungan kita. Kemudian orang yang sedang perjalanan. Bisa sabilillah, ibnu sabil yang memerlukan pertolongan dan bantuan. Yang selanjutnya, golongan yang tidak berhak menerima infak. Yang pertama, orang kaya. Nah, ini otomatis ya, karena dia orang kaya, dia adalah yang berhak memberi infak, bukan orang yang menerima infak. Yang kedua, orang yang masih mampu bekerja. Nah, ini kita harus hati-hati anak-anakku sekalian, karena di luar sana banyak orang yang sebenarnya masih mampu bekerja, masih sehat, masih kuat, tetapi mereka tidak mau bekerja, mereka hanya menginginkan belas kasihan dari orang lain. Nah, ini yang perlu kita sadarkan kepada orang-orang yang memiliki pemikiran seperti itu. Selanjutnya, non-muslim yang memusuhi Islam. Yang keempat adalah orang murtad. Siapa itu orang murtad? Orang murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam. Kemudian yang terakhir, pembangunan tempat umum yang sudah mewah. Maksudnya bagaimana, Pak? Nah, saya kasih contoh. Seperti halnya pembangunan jalan tol. Nah, itu termasuk pembangunan tempat umum yang mewah. Sekaligus jalan tol itu sudah ada anggarannya, sudah dibiayai negara. Jadi kita tidak berhak untuk berinfak kepada pembangunan tersebut. Oke, anak-anakku sekalian, itulah penjelasan singkat dari Pak Guru terkait materi pada hari ini. Silakan anak-anak bisa mengulas lagi video ini guna untuk memperkuat ingatan kalian dan juga pemahaman kalian sehingga anak-anak bisa memahami dengan cermat. Mungkin itu saja yang Pak Guru dapat sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.